Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di YouTube channel aku. Semangat pagi teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Alhamdulillah senangnya masih bisa share kegiatan aku hari ini. Nah, teman-teman semua, pagi ini sekitar jam 6 aku sudah berada di pasar tradisional. Cuaca pagi ini mendung dan sedikit rintik hujan. Sebenarnya mager juga ya mau ke pasar gerimisan gini, tapi bagaimana lagi stok sayuran di kulkas sudah habis sejak 2 hari yang lalu. Sedangkan perbawangan bawang merah dan bawang putih tinggal sedikit, kira-kira 2 kali masak lagi. Nah, kalau aku tidak ke pasar, pasti besoknya itu bingung mau masak apa. Sedangkan besok itu harus bikin bekal sekolah untuk si kakak. Akhirnya nih aku jalan juga ke pasar, naik motor dan memakai jas hujan tentunya karena kondisi masih gerimisan. Dan ini aku sudah berada di pasar tradisional. Nah, pasar ini baru pertama kali ya aku kunjungin. Di sini pasarnya cukup luas, pedagangnya ada yang di dalam dan ada juga yang di luar. Sebelum memutuskan untuk membeli, tadi aku sempat tanya dulu harga bawang merah ke tukang sayur yang pertama aku datangin. Nah, di sana 1 kilonya itu 35.000. Kemudian aku pindah ke tukang sayur yang kedua ini. Nah, di sini harga bawang merah itu jauh lebih murah, 1 kilonya 28.000. Dan akhirnya aku putuskan untuk membeli semua kebutuhan sayur di tukang sayur ini. Di sini abangnya juga ramah, full senyum. Seperti biasa ya, untuk sayuran yang aku ambil, yang aku beli adalah sayuran yang aku masak setiap harinya. Nah, kalau awal bulan seperti ini, apalagi weekend, belanja mingguan ke pasar tradisional adalah hal yang wajib dilakukan selain belanja bulanan persabunan. Para ibu-ibu pasti yang diutamakan adalah belanja bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Ada yang belanja setiap hari, 3 hari sekali, atau mungkin untuk seminggu sekali, sama saja ya mams. Yang penting dapur ngebul setiap harinya. Untuk harga sayur mayur masih aman-aman saja di sini ya mams, kecuali harga cabai. Kenapa ya harga cabai itu selalu naik? Harga cabai sudah seperti harga daging sapi. Apakah karena mau pemilu atau mungkin sudah mendekati bulan Ramadan ya mams? Untuk sayuran yang aku beli adalah wortel impor, timun, terong ungu, cabai campur, tomat, cabai hijau besar, bawang merah, bawang putih. Nah, ini aku sudah hampir selesai ya belanja sayurannya, tinggal dihitung sama si abang. Nah, di sini aku habis 85.000. Kemudian lanjut lagi setelah selesai membeli sayur, aku ke area pedagang ikan. Nah, di sini aku sempat pilih-pilih pedagang ikannya karena ada ikan yang dijual itu kondisinya kurang bagus. Dan di sini aku hanya membeli udang ukuran kecil. Setelah udang dibersihkan, aku minta untuk dibuang kepala dan kulitnya sama si abang. Lalu aku lanjut lagi ke area daging sapi. Nah, di sini lapaknya itu persis di depan tukang ikan tadi. Rencananya hari ini aku mau membuat rendang daging sapi. Tadi pagi itu sebelum berangkat kerja, pas suami minta dibuatkan rendang. Nah, di sini aku beli 1/2 kilo daging sapi dan nanti aku mau campur dengan ati sapi. Nah, ati sapinya aku beli 1/4 kilo. Di sini juga aku lihat ada kaki sapi ya. Nah, ini aku tanya ke abangnya, berapa sih bang harga kaki sapinya? Nah, si abangnya itu bilang 125.000. Itu kaki sapi enak banget loh mams, dibuat gulai. Nikmat gitu deh. Tapi aku nggak beli ya karena harganya mahal. Setelah dari tukang daging sapi, aku juga beli ikan asin peda 3 ekor. Kemudian lanjut pulang ke rumah karena cuaca yang masih mendung dan gerimisan. Nah, ini aku sudah di rumah lagi ya, Mams. Setelah bersih-bersih dan sarapan pagi, lanjut bongkar belanjaan. Dan ini dia yang aku beli tadi di pasar tradisional. Wortel impor 9.000, sayur asam 5.000, terong ungu 5.000, tomat 7.000, labu siam 4.000, timun 7.000, bawang merah 1 kilo 28.000, cabai campur 10.000, bawang putih 14.000, cabai hijau besar 5.000, cabai merah besar 10.000, daun bawang seledri 3.000. Nah, ini cabai merah besar 1 kilonya kata si abang 90.000. Aku beli 10.000, isinya pas banget ya, ini ada 10 biji. Untuk cabai campur 1 onsnya itu 10.000.
Nah, lanjut lagi ke protein hewani. Daging sapi setengah kilo 65.000, ati sapi seperempat kilo 20.000, ayam 1 ekor 45.000, bakso isi 25.000. Untuk ikan asin peda isi 3 besar-besar ya, ini mams 17.000. Nah, ini total belanjaan aku 320.000 untuk kurang lebih 1 minggu ke depan, 3 orang dewasa dan 1 anak. Mudah-mudahan sih bisa cukup ya sampai 1 minggu ke depan. Biasanya kalau kita mengerjakan food prep seperti ini, yang dibutuhkan adalah wadah yang kedap udara. Selanjutnya tisu makan, bukan tisu wajah ya mams, tapi kalau tidak ada tisu makan bisa juga sih dengan kertas seperti ini. Nah, kebetulan aku banyak sekali kertas-kertas seperti ini, biasanya setiap hari ada yang taruh di atas pagar. Ini tuh bekas brosur dari minimarket yang ada di sekitaran aku tinggal. Kemudian sayuran ini tidak aku cuci ya mams, jadi dibiarkan saja tetap kering agar tidak cepat membusuk. Dan ini bisa awet tahan lama, bisa sampai 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Jadi food prep ini sangat membantu sekali untuk kita ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja di luar. Ini tuh memang repotnya hanya 1 hari ya mams, tapi nanti untuk hari berikutnya akan sangat mempermudah pekerjaan kita. Untuk sayuran, setelah ditempatkan dalam wadah seperti ini bisa masuk ke dalam kulkas, kecuali bawang merah, bawang putih. Nah, ini aku simpan di suhu ruang agar lebih awet gitu ya mams. Setelah sayuran selesai dirapikan, lanjut lagi untuk yang protein hewani. Yang pertama aku cuci dan bersihkan adalah ayam. Kemudian ayam yang aku beli 1 ekor ini aku bagi menjadi 2. Jadi ini ada 2 box setengah ekor gitu ya mams, untuk 2 kali masak. Nah, kemudian ada udang yang aku cuci bersih. Untuk udang ini tadi aku beli setengah kilo. Nah, ini aku mau bagi menjadi 3 bagian atau 3 kotak. 3 kali masak isinya itu 1 kotak sekitar 14-15 udang. Ini nih udangnya kecil-kecil ya mams. Biasanya untuk udang aku masak udang goreng tepung atau udang saus tiram atau udang saus padang. Udang ini kesukaannya anak aku ya, si kakak. Untuk food prep kali ini aku tidak membeli ikan karena masih ada stok ikan yang minggu lalu aku belanja di pasar. Nah, untuk daging dan ati sapi tadi belum aku cuci ya. Nanti setelah selesai food prep ini baru mau aku cuci. Setelah itu langsung aku masak rendang. Setelah selesai food prep, kemudian kotak-kotak ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, jadi rapi ya kulkasnya kalau bahan makanan sudah disimpan di dalam kotak atau wadah. Kemudian lanjut lagi, aku mau masak menu andalan yang setiap bulan itu wajib dibuat ya mams, yaitu rendang daging sapi. Nah, kali ini tidak hanya daging saja ya. Nah, ini aku mau tambahin dengan ati sapi. Untuk bahannya yang biasa aku buat santan kelapa. Dari 1 buah kelapa ukuran besar kemudian diparut dan dibuat santan langsung dari pasar ya mam. Kemudian ada juga daging setengah kilo, ati sapi 1/4 kilo. Untuk bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, jahe, laos, serai, daun jeruk, dan daun kunyit. Dan ada juga bumbu rendang yang tadi aku beli di pasar. Yang pertama, tadi daging dan ati sapi sudah aku cuci bersih. Lalu untuk menghilangkan darah, daging sapi aku bilas di air mendidih. Tidak usah lama-lama, kemudian diangkat. Lanjut lagi ati sapi. Nah, ati sapi ini harus dimasak sampai benar-benar matang sekitar 7 menit. Kemudian siapkan wajan besar, tuang santan, masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Lalu setelah santan mendidih, masukkan bumbu rendang yang tadi aku beli di pasar plus tambahan bumbu yang dihaluskan. Jangan lupa bumbu aromatiknya ya mams. Langkah selanjutnya, masukkan daging sapi, masak sampai daging sapi benar-benar empuk dan santan menyusut. Setelah daging sapi empuk, baru ati sapi bisa dimasukkan karena ati sapinya tadi kan sudah matang ya mams.
Nah, ini rendangnya sudah jadi, cukup seperti ini saja, agak basah kalau aku membuatnya. Tidak sampai kering atau berubah warna menjadi hitam gitu ya, Mams. Tergantung sih selera masing-masing, kalau mau hitam bisa dimasak lebih lama lagi. Dan rendangnya aku sajikan di piring seperti ini. Alhamdulillah rasanya tuh enak banget, dagingnya empuk. Akhirnya selesai juga video aku kali ini. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.